Shalom saudara semua, kita lanjutkan pendalaman Alkitab kita minggu ini bicara tentang nama-nama Tuhan di dalam kitab Kejadian. Ini lanjutan dari minggu lalu, sebab itu kita akan lihat review dari beberapa saat yang lalu. Nah, saudara, Anda sudah tahu bahwa sebelumnya kita lihat bahwa nama utama dari Tuhan yang Tuhan tekankan ada 3, Elohim. Elohim menunjukkan tentang kuasa ataupun otoritas tertinggi. Tujuan adalah supaya Anda dan saya mau bersandar dan menjadikan dia jawaban atas segala pergumulan kita. Allah membuktikan bahwa dia yang paling tinggi karena dia yang menciptakan segala sesuatunya, saudari, dan dia juga yang menyediakan segala sesuatunya. Sebab itulah kita bisa bersandar sama dia. Dia paling tertinggi dari segala-galanya, saudari, ya. Karena dia kasih unjuk dari yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, sungguh-sungguh. Ya, bukan hanya ini tetapi semua alam semesta ini. Dan saudara, kalau Anda punya mobil rusak, maka Anda harus bawa yang paling tahu untuk cara membereskan, membetulkannya, dan menyediakan setiap kebutuhan spare partnya apapun juga adalah produsen yang buat mobilnya. Dan Allah menunjukkan dialah kreatornya, pencipta kita, saudara. Anda bisa bersandar kepadanya. Dan kemudian Anda mau bersandar kalau orang atau pribadi tersebut memiliki kuasa, dan Tuhan menunjukkan itu. Kemudian dia menunjukkan diri sebagai Yahweh atau Yehovah, ya, karena itu nama dia dan diberikan untuk kepada orang ataupun pribadi di mana Allah mau terhubung, punya persekutuan dengannya. Anda kalau mau punya hubungan baik dengan seseorang, Anda tentunya mau tahu namanya, Anda memperkenalkan nama Anda juga. Tujuannya adalah supaya kita mau bersekutu dengan dia, karena di luar dia kita nggak bisa apa-apa. Tuhan mau ketika kita bersekutu, dia bisa mengalirkan dan juga memakai kita sehingga kita mengalami kemenangan. Dan hasilnya ketika kita mau bersandar, kita bersekutu, maka kita tahu bahwa dia Allah yang baik ataupun Tuhan yang baik. Karena pada saat itu fungsi Tuhan adalah seorang Tuhan kepada hamba-hambanya, ya, anak buahnya harus menyediakan yang mereka butuhkan, melindungi mereka, dan memberikan arahan tuntunan. Dan Tuhan kita melakukan seperti itu. Sebab itulah layak dia disebut Master, Tuhan, Adonai. Dia sudah menunjukkan kepada kita bahwa dia itu Tuhan yang sangat baik, saudara. Ya, dia menyediakan keselamatan buat kita, saudara. Dia melindungi kita, dia menuntun kita lewat Roh Kudusnya. Sebab itulah kita layak untuk taat dan percaya dengan caranya, saudari. Nah, ketika Anda mengenal Elohim, Yehovah atau Yahweh Adonai, ini berkata, ketika Anda mau bersandar kepadanya, memiliki persekutuan dengan dia, taat dan percaya pada caranya, maka kita akan melihat dia juga sebagai El Elyon, saudara. Dalam Kejadian 14, saudara, ketika Abraham berhasil kembali merebut Lot dan keluarganya yang dijara, diculik, ya saudara tahu, dalam peperangan disandera, dan demikian dengan harta-hartanya. Dan ketika dia balik, maka di situ disebut ada seorang imam, Raja Salem, Imam Melkisedek, disebut imam bagi El Elyon, saudara. Ya, El Elyon artinya Elohim yang maha tinggi, Allah yang punya kuasa yang paling tinggi, itu gitu. Ya, dan memberkatinya dengan sebutan El Elyon, Elohim yang maha tinggi, empunya langit dan bumi. Kemudian diulangi lagi, saudara. Ya, nanti Anda ngelihat. Dan kemudian Abraham memberikan persepuluhan dari yang dia dapat jarahannya itu, saudari, ya. Persepuluhannya apa? Materi. Kemudian dikatakan, ya, Raja Sodom datang, berikan kepadaku orang-orang itu dan ambillah harta benda itu. Tetapi Abraham berkata kepada Raja Sodom, aku telah mengangkat tanganku kepada Yahweh, arti berjanji. Abraham bukan disebut hanya El Elyon, Elohim, Elyon, bukan, tapi Yahweh, karena dia memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Yahweh Elyon, Elohim yang maha tinggi, mempunyai langit dan bumi. Diulang lagi, mempunyai langit dan bumi. Saudara, kenapa? Karena El Elyon, saudara, berhubungan dengan Allah yang maha tinggi, yang mempunyai langit dan bumi. Anda tahu langit dan bumi itu adalah segala sesuatu yang Tuhan ciptakan dia sebelum hari ke-6. Hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Setelah menciptakan langit dan bumi. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang secara materi dibutuhkan oleh manusia. Udara, air, makanan, minuman, saudara, ya, sudah disediakan. Itulah ada di langit dan bumi, saudara.
Ya, jadi Anda melihat bahwa El Elyon adalah Allah yang Maha Tinggi dalam posisi yang memberkati, menyediakan, memberikan materi. Sebab itulah itu berhubungan dengan langit dan bumi dan berhubungan dengan perpuluhan. Anda memberikan perpuluhan berdasarkan berkat materi yang Anda terima. Jadi El Elyon berhubungan dengan berkat materi. Langit dan bumi berbicara tentang apa yang fisikal yang kita bisa lihat, saudara-saudari, ya. Lalu kemudian ketika kita mau bersandar pada Tuhan, mau bersekutuan dengan Dia dan taat percaya kepada Dia, maka kita akan menemukan Dia sebagai El Shaddai, saudara-saudari. El Shaddai terjadi ketika Allah menemukan Abraham, kembali menemui Abraham di umur 99 tahun. Allah menyebut, "Akulah El Shaddai." Inilah pertama kali El Shaddai disebut. Dan berhubungan dengan apa? Perjanjian. Kenapa? Saudara, Anda melihat Allah menemukan Abraham ketika umur 75 tahun dengan janji punya anak. Tetapi 24 tahun Abraham menunggu sampai Allah datang lagi meneguhkan di umur 99 dengan menyebut diri El Shaddai. Anda bayangkan Abraham punya keraguan gak menanti selama 24 tahun? Penuh keraguan, saudari. Ya, Abraham penuh keraguan sehingga dia juga pernah bilang sama Allah bahwa yang akan menjadi ahli waris ke segala yang dia miliki adalah anak daripada budaknya Ham, saudara. Tapi Allah bilang enggak, tapi keturunanmu. Saudara, El Shaddai menunjukkan bahwa Dia Allah yang sanggup menggenapi janjinya. Maka perkataan itu diulangin lagi kepada Yakub, Israel, saudara. Berhubungan dengan janji Allah juga kepada Abraham dan Ishak. Bahkan diingatkan bahwa janji itu luar biasa. Anda dan saya diciptakan sebagai memiliki suatu perhatian kepada family. Maka buat kita adalah penting sekali untuk meyakinkan bahwa anak cucu kita, keturunan kita itu hidupnya baik-baik, sangat baik. Ya, oleh sebab itulah ketika Allah memberikan janji, bukan janji biasa-biasa, janji yang luar biasa juga bagi keturunan yang hanya bisa digenapin oleh Allah yang Maha Kuasa. Kalau nggak bisa. Ya, dan juga janji itu kadang untuk pengenapan janji itu harus memiliki kuasa untuk mengatasi segala tantangan. Dalam hal Abraham, tantangannya adalah usia, saudara, maaf saudara, ya. Ini dia. Waktu telah menanti 24 tahun. Kita juga, kalau kita menanti janji Allah udah begitu lama, maka kita mulai bimbang. Tetapi jangan bimbang, Allah menyatakan diri Dia sebagai El Shaddai. Kalau Dia berjanji, Dia pasti genapin. Dan juga mungkin halangan yang lain adalah natural. Abraham saat itu tubuhnya sudah usia, nggak mungkin. Allah yang berjanji buat kita, saudara, apapun juga janjinya, walaupun itu juga artinya di luar penalaran, di luar natural, Dia sanggup menggenapinya. Dan Dia berikan keturunan. Kemudian ketika kita bersandar, memiliki persekutuan dengan Dia, taat percaya dengan caranya, maka kita akan menemukan Dia sebagai El Olam. Saudara, sebelum saya lanjut, saya mau mohon maaf karena bagi Anda dan Anda yang belum biasa dengan istilah El Olam, Yehova, Yahweh, Adonai, Elohim, saudara, berikan usaha lebih, artinya begini, Anda ikuti supaya Anda ngerti, karena terjemahan Alkitab bahasa Indonesia memiliki keterbatasan bahasa. Nggak bisa dilihat dengan jelas makna-makna dari kata-kata. Sedangkan Alkitab di dalam firman Tuhan, nama sangat penting untuk menunjukkan ya keterlibatannya di dalam suatu kejadian, karakternya, dan juga tujuan hidupnya, saudara. Ya, jadi yuk kita lihat ini. Anda butuh konsentrasi untuk ngikutinnya. Saudara, kemudian Allah menunjukkan diri sebagai El Olam. Dan itu pertama kali disebut ketika Abraham membuat perjanjian dengan Abimelek. Walaupun agak ditipu, tetapi artinya perjanjian damai bahwa keturunan mereka dan keturunannya tidak akan saling menyerang. Tetapi sesudah itu, Abraham menanam sebatang pohon di Tamariska Berseba, dan di situ dia memanggil Yahweh El Olam. Dia memiliki hubungan pribadi, dia sebut Yahweh. Saudara, Abraham sadar bahwa perjanjian dengan manusia itu bisa dilanggar. Kalau enggak, mereka yang langgar, keturunannya bisa langgar. Itu terjadi berkali-kali. Tapi oleh sebab itulah dia panggil Yahweh El Olam. Setelah dia membuat perjanjian dengan manusia, dia panggil Yahweh El Olam. Dia mengingatkan bahwa perjanjian dengan Allah yang kekal
yang menopang dia. Oleh sebab itu, El Olam adalah Allah yang kekal. Dan kekal ini kalau kita bilang kekal, seringkali konotasinya adalah waktu. Saudara, bukan hanya waktu, bukan hanya eksistensinya selalu kekal, tetapi juga ketika kekal, sama seperti Abraham kasih unjuk. Dia bikin perjanjian dengan manusia yang fana, dan dia lebih memegang pada El Olam yang kekal, perjanjian dengan Allah yang kekal. Karena yang kekal jauh lebih dahsyat, lebih berkuasa, dan tidak akan pernah berubah. Ya, sebab itulah kekal bicara jauh lebih tinggi dari fana. Dan karena dia kekal, maka karyanya pun kekal. Amin. Itu yang Yesus lakukan. Dia Allah yang kekal, maka karya Yesus kekal, pengampunan Yesus kekal, keselamatan Yesus kekal, saudara-saudari. Yang menarik juga di sini ketika disebut bahwa Abram memanggil Yahweh El Olam di Beersheba. Ber artinya sumur, Sheba artinya janji, saudara. Tetapi Sheba juga artinya, ataupun Sheba itu akar katanya juga dari 7. 7 buat bangsa Israel adalah berhubungan dengan kegenapan, selesai, ya. Jadi ketika Anda dan orang Israel menyelesaikan semua, menggenapi semua perjanjian, maka mereka akan menyebutkan itu, akan mereka meletakkan 7 batu, bisa aja, saudara-saudara, ya. Tapi berhubungan dengan 7, dan mereka bilang, sudah selesai nih ya, itu sudah komplit ya, sudah dibayar harganya. Dan di atas kayu salib, Yesus mengatakan tetelestai. Ketika dia mengatakan tetelestai, ini adalah gambaran yang ketika Abraham memanggil Yahweh El Olam. Ya, ini Yesus menggambarkan bahwa sudah selesai. Ini di Beersheba, di sumur perjanjian, sumur yang sudah digenapin. Ya, oleh sebab itulah gambarannya di sini dia disebut di pertama kali sebagai El Olam. Dia dengan kata lain begini, saudara, singkatnya, dia menyatakan sudah selesai sebagai Allah yang kekal, sehingga perjanjian itu, karya Tuhan Yesus juga kekal. Keselamatan Anda kekal, saudara-saudari. Amin. Ya, di sini saya katakan meskipun Abraham telah bukan raja duniawi yang berkuasa, menghindari serangan, tetapi dia menyadari perjanjian dengan Allah yang kekal yang menopang dia jauh lebih tinggi nilainya. Dan karena Allah El Olam itu adalah Allah yang kekal, tidak terus berlaku, tidak akan berubah, saudara-saudari. Janji-janjinya akan terus berlaku buat keturunan Anda dan saya juga kekal akan berlaku, saudari. Dan ketika kita bersandar padanya, memiliki persekutuan dengan dia, taat percaya padanya, maka kita akan menemukan dia sebagai Yahweh Yireh. Saudara, Yahweh Yireh tidak disebut Elohim Yireh atau El Yireh, karena Yahweh adalah nama yang pribadi yang memiliki hubungan dengan dia. Allah akan menyediakan. Yahweh Yireh artinya Allah menyediakan. Allah menyediakan bagi mereka yang punya hubungan, saudara. Amin. Dan menariknya adalah Yahweh Yireh pertama kali tidak dihubungkan dengan penyediaan akan materi ataupun finansial yang sebagaimana sering kita pakai hari ini. Dia Yahweh Yireh menyediakan segala yang kita butuhkan. Saudara, bukannya artinya dia nggak menyediakan apa yang kita butuhkan secara materi, tetapi yang saya mau sampaikan adalah Abraham memanggil Yahweh sebagai Yahweh Yireh ketika dia mau mempersembahkan Ishak, tapi kemudian ditahan oleh malaikat Tuhan dan diberikan domba jantan. Lalu dijadikanlah persembahan korban bakaran. Walaupun Yahweh Yireh artinya penyediakan, tetapi pertama kali disebut, saudara, Yahweh Yireh, penyediaan Tuhan itu bukan El, jadi disebut Yahweh karena Tuhan hanya menyediakan bagi mereka yang punya hubungan, tapi juga bahwa kata ini dipakai untuk penyediaan korban bakaran, keselamatan, bukan materi. Kalau materi, Allah menyediakan lewat El Elyon, saudara-saudari, empunya langit dan bumi. Dia menyediakan yang kita butuhkan secara materi. Nah, saudara, apakah Allah nggak menyediakan? Kita nggak boleh sebut Yahweh Yireh menyediakan secara materi yang kita butuhkan. Silakan, boleh aja. Tetapi yang saya mau melihat, kadang kita lebih melihat, menghargai yang dia sediakan secara materi, bukannya keselamatan. Dunia bisa menyediakan Anda secara berkat secara materi, tetapi tidak akan bisa menyediakan berkat keselamatan. Ketika kita menyebut Yahweh Yireh, mulailah melihat bahwa dia menyediakan keselamatan yang gak mungkin disediakan oleh siapapun juga. Korban bakaran. Itulah yang lebih penting. Jadi menurut Anda dia mau disebut Yahweh Yireh karena menyediakan berkat materi, atau
Yahweh Yireh menyediakan korban keselamatan buat Anda dan saya. Coba Anda renungkan sendiri ya. Saudara lihat sendiri itu. Jadi Anda ngelihat bahwa Tuhan dikatakan siapakah di atas gunung itu, orang menyebut Yahweh yang menyediakan, Yahweh Yireh di atas gunung. Mazmur bilang, siapakah boleh yang naik ke gunung kudus Tuhan? Anda mau disediakan, Anda harus naik ke gunung kudus Tuhan. Tapi dikatakan oleh pemazmur, yang suci hatinya, tangannya juga kudus, saudara saya. Jadi bagaimana? Kalau kita ditebus, diberikan korban bakaran, kita sudah disucikan, dikuduskan. Jadi penyediaan Allah akan keselamatan membuat Anda dan saya bisa naik ke gunung Tuhan dan disediakan. Amin. Jadi dia menyediakan materi, amin. Tetapi hargailah korban yang dia sediakan, korban keselamatan itu. Nah, saudara-saudari, jadi Anda melihat ketika dia mau dikenal sebagai nama primary pertama Elohim, Yehovah atau Yahweh Adonai, tujuannya supaya kita bersandar, memiliki persekutuan dengan dia, taat percaya padanya. Ketika kita mau bersandar, memiliki persekutuan dengan dia, maka dia akan menunjukkan diri sebagai El Elyon, El Shaddai, El Olam, sebagaimana yang kita sudah tadi bahas. Inilah nama Allah dalam kitab Kejadian. Dan uniknya, saudara, kitab Kejadian memperlihatkan nama Allah yang berhubungan dengan provision, penyediaan, melalui janji-janji Allah. Saudara-saudari, apapun kebutuhan kita, carilah janji-janji Allah. Karena Allah menggenapi apa yang dia janjikan. Sebagai Elyon, sebagai El Shaddai, El Olam, Yahweh Jireh, apapun juga, dia menyediakan semuanya, saudara, berdasarkan janjinya. Dan Anda akan melihat juga nanti dalam Allah akan memperkenalkan diri sebagai Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, saudara-saudari, ya. Dan itu ada di kitab Keluaran. Sebagai gambaran, kita ngelihat di dalam Kejadian, di pasal-pasal terakhir atau 2 pasal sebelum terakhir, saudara, Kejadian 49, di situ bicara tentang Yusuf sebagai pohon anggur. Ketika bicara pohon anggur, bicara milik kesayangan, saudara-saudari, ya. Dikatakan para pemanah menyerang dia, akan ada waktunya dia diserang, dibidik, dibenci, saudara, ya. Namun busuknya tetap kokoh, lengan tangannya semakin tangkas tanpa pertolongan dari Allah yang Maha Kuasa, El Abir, ya, ataupun Abar, dari kata akhirnya akan menjadi kata Akbar. Jadi ini harusnya dia yang maha besar, perbuatannya besar. Kalau ada sesuatu yang akbar, artinya bukan sesuatu yang biasa, yang besar, acara yang besar. Dan ini artinya perbuatannya itu nyata besar. Disembah oleh Yakub, dialah sang gembala, El Rohi, ya. Mulai pertama kali dipakai dia. Di gunung batu, Eben, ayahku, Elohim ayahmu. Jadi dipakai ini semua luar biasa, saudara. Akan menolong. Jadi akan datang masanya. Jadi ini adalah sebutan untuk mempersiapkan mereka pada kitab Keluaran dan selanjutnya, nama-nama Allah dalam kitab Keluaran dan selanjutnya. Dan yang uniknya, saudara, mereka akan memberkati dengan apa? Berkat surgawi dari atas, berkat samudra dari bawah. Wow, Anda dikelilingin, ya. Berkat dekapan dada dan kandungan. Bikin orang bingung, ini apa? Kalau gereja memberkati, kiranya engkau diberkati dengan berkatam dada, orang usah melongo. Berkat kandungan, melongo lagi. Nah, kalau kita nggak ngerti, saudara, berkat surgawi adalah berkat rohani dari atas, dari surga. Samudra dalam Alkitab sering dihubungkan dengan pikiran, jiwa kita, saudara-saudari. Ya, jiwa kita kadang datangnya dari bawah, tetapi kalau dari bawah, ini bukannya artinya buruk, tapi karena itu berhubungan dengan hal yang ketika berhubungan dengan sesuatu di mana kita hidup, saudara, itu di bawah, ya. Maka Tuhan berkirim berkat juga dari bawah, pikiran kita yang berhubungan dengan bawah. Lalu dekapan dada adalah sesuatu bagian yang terbaik. Makanya setiap korban bagian dada diberikan kepada imam, karena yang baik yang terbaik diberikan oleh imam. Dan Anda dan saya adalah imam rajawi. Lalu kandungan bahasa aslinya adalah rakam, sama dengan merciful, belas kasih. Dengan kata lain, Anda diberkati, ditolong dengan pertolongan surgawi yang rohani, juga jiwa, kemudian diberikan bagian yang terbaik karena belas kasih. Amin, saudara. Kapan? Ketika diserang. Dan kitab Keluaran
memperlihatkan Allah sebagai yang memberkati Anda dengan semua ini. Dan dia memperkenalkan, maka tidak ada di Kejadian, tapi kemudian dikeluarkan, dia disebut Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dengan kata lain, Anda ngelihat enggak polanya di sini ataupun cara Allah melihat? Kalau dia menyebutkan dia adalah Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, berarti penyakit adalah serangan daripada si iblis, si jahat di mata Allah itu. Sebab itu berdirilah kokoh dengan cara pandang surgawi. Dunia mungkin gak melihat itu, tapi cara pandang surgawi, penyakit adalah serangan, maka dia memberikan diri untuk menunjukkan karyanya sebagai Yehovah Rafa. Dan itu adalah berkat rohani dari surga, kesembuhan dari surgawi. Dan kita gak ketemu di Kejadian karena Keluaran baru menunjukkan umat Allah diserang, ditekan, ya, bahkan mau dibinasakan. Oke saudara, jadi Anda melihat betapa penting juga belajar tentang nama-nama Allah, walaupun memerlukan usaha ekstra, karena lewat nama-nama ini Allah mau kita mengenal Dia sebagai pribadi yang sangat dekat, pencipta yang ada, bukan yang hanya Anda nggak bisa bayangkan, tapi eksis benar-benar, dan Dia adalah setia, sehingga Dia mau tolong kita. Amin saudara. Renungkan itu, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.